Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Nedi Henry SE, MS, AK, CA, selaku dosen pengampu perencanaan keuangan pemerintah dan sektor publik. Sebelumnya, terima kasih Bapak telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi yaitu peran BPK dan KPK dalam pengawasan publik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ririn Ariska. Di sini saya bersama kelompok saya yang beranggotaan Siti Nurul, Devi Melianti, Fitriani, Rizka Rimba Azahra, Nurlaili, dan Ayu Yuliana. Materi pertama yaitu pentingnya pengawasan keuangan publik. Pengawasan keuangan negara krusial untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tanpa pengawasan yang ketat, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam memudahkan terjadinya pengelolaan anggaran negara. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pejabat negara tidak menyalahgunakan kewenangannya. Yang kedua, menjamin penggunaan dana publik sesuai dengan kepentingan rakyat. Dana publik harusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan adanya pengawasan, BPK dan KPK memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai prioritas pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara membuat masyarakat percaya bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka. Pengawasan yang efektif mendorong rasa percaya publik terhadap pemerintah dan negara dan lambang negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Saudari Devi. Dipersilahkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas utama untuk mengawasi penggunaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Tugas utama BPK mengawasi, mengaudit, dan mengevaluasi pengelolaan keuangan negara yang mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah dan memastikan semua pengeluaran sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Landasan hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E. BPK didirikan berdasarkan konstitusi yang memberikan dasar hukum untuk menjalankan fungsi audit atas pengelolaan keuangan negara. Output utama, laporan hasil pemeriksaan LHP, laporan hasil pemeriksaan ini berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang menjadi rujukan bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga akan disampaikan oleh Siti Nurul Halisah. Materi selanjutnya yaitu peran BPK dalam pengawasan keuangan publik. Yang pertama, melakukan pemeriksaan keuangan negara di berbagai lembaga pemerintah. Yang kedua, melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan daerah. Yang ketiga, memberikan opini WTP, WDP, TW, dan lain-lainnya untuk menilai pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, merekomendasikan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyalahgunaan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fitriani. Baik, materi selanjutnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Tugas utama KPK untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang meliputi upaya untuk menghentikan tindak korupsi serta menghukum pelaku yang terbukti korupsi. Selanjutnya, landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berdiri berdasarkan undang-undang yang memberikan dasar hukum bagi KPK untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya, kegiatan utama KPK yaitu pencegahan, penindakan, pendidikan, dan koordinasi. KPK tidak hanya bertindak secara hukum tetapi juga melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah korupsi. Selanjutnya, Rizka Rimba Azahra. Poin berikutnya peran KPK dalam pengawasan keuangan publik. KPK mengawasi secara ketat penggunaan anggaran negara agar tidak terjadi penyimpangan. KPK juga berwenang melakukan tindak hukum langsung terhadap para pelaku korupsi dengan melibatkan penyidik dan penuntut. KPK juga melakukan pendekatan preventif dengan memberikan pendidikan anti korupsi ke masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan kepada
pemateri berikutnya, Ayu Yuliana. Baik, materi selanjutnya adalah sinergi antara BPK dan KPK. Terbagi menjadi 3, yakni yang pertama kolaborasi dalam audit khusus. Dalam kasus tertentu, BPK dan KPK bekerja sama untuk mengaudit lembaga yang terindikasi korupsi. Dan yang kedua, penguatan kapasitas institusi. Kedua lembaga ini berbagi informasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengelola pengawasan keuangan. Dan yang terakhir, penegakan hukum. Jika BPK menemukan indikasi korupsi, KPK bisa langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, di sini ada contoh kasus di mana BPK dan KPK bekerja sama dalam menangani dugaan korupsi. Kasus korupsi dana desa di Kabupaten Lampung Tengah. Kasus ini melibatkan dana desa di Kabupaten Lampung Tengah yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus ini, dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa dialihkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum-oknum tertentu. Dan peran BPK yaitu melakukan pemeriksaan keuangan terkait penggunaan dana desa di daerah ini. Dalam auditnya, BPK menemukan banyak ketidaksesuaian antara anggaran yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan, seperti proyek pembangunan yang tidak selesai atau tidak sesuai spesifikasi. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat di tingkat daerah. Dan peran KPK-nya melakukan investigasi lebih lanjut dan ditemukan bahwa pejabat daerah terlibat dalam penyelewengan dana desa. KPK akhirnya menahan beberapa kepala daerah serta pejabat pemerintah daerah yang terbukti terlibat dalam kasus ini. Dan dampak sinerginya antara BPK dan KPK dalam kasus ini memungkinkan pengungkapan lebih lanjut terhadap modus korupsi dana desa di tingkat daerah. Dengan adanya tindakan hukum yang tegas, kolaborasi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dana desa harus diperketat untuk menghindari penyimpangan dan korupsi tingkat akar rumput. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyampaikan presentasinya. Mungkin di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok kami mengenai BPK dan KPK. BPK dan KPK sendiri memiliki peran penting dalam menjaga pengelolaan keuangan negara. Kolaborasi dan sinergi kedua lembaga ini memperkuat efektivitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara. Dengan pengawasan yang kuat, diharapkan penggunaan anggaran negara bisa lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.